welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama saya, Dr. Akma. Di episode kali ini, aku mau membahas krim racikan dokter. Sebenarnya aman nggak sih? Nah, kita langsung bahas aja yuk. Hai Dr. Akma, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kayaknya cerah banget nih hari ini. Iya. Dok, kali ini kita mau bahas sesuatu topik yang memang banyak banget diperbincangin sama wanita-wanita zaman now. Nah, katanya makin banyak banget nih cewek yang pengen cantik, dan makin banyak juga beredar kosmetik yang katanya agak serem gitu ya dok, bener nggak sih? Sebenarnya untuk krim-krim racikan yang terjual bebas ataupun krim-krim apapun lah ya untuk yang dijual di pasaran, itu kita bisa pilih berdasarkan kategori. Jadi kategorinya apakah dia sifatnya krim racikan atau non racikan. Nah, untuk krim yang bersifat non racikan itu sebenarnya ada standar legalitasnya. Jadi memang ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah ini dia, nomor NA ataupun BPOM. Kalian bisa temukan di label krim kalian di bagian tepi potnya atau di bagian belakang produknya. Yang kedua, bisa juga kalian bisa cek di sertifikasi halalnya. Jadi kalau misalkan untuk kalian yang beragam muslim, kalian bisa cek juga halalnya dengan menggunakan MUI. Jadi itu untuk yang BPOM-nya pun ada scan barcode-nya. Jadi kalian bisa scan barcode di balik produk tersebut. Nah, sedangkan untuk yang racikan kalian harus cek legalitasnya adalah yang pertama di ini dia, SIPA atau Surat Izin Praktek Apoteker. Jadi untuk legalitasnya itu harus kalian cek terlebih dahulu. Oh gitu ya, berarti kita harus memperhatikan 4 hal tadi juga ya dok ya? Iya. Dok, berarti kalau misalkan kita pengen beli krim racikan tapi yang bukan dari dokter, gimana tuh kira-kira? Untuk krim yang sifatnya racikan tapi bukan dari dokter, saran saya mungkin teman-teman bisa kembali lagi mengecek apakah krim tersebut benar dari dokter atau hanya mengatasnamakan dokter tertentu untuk penjualan produk tersebut. Karena biasanya untuk penjualan produk yang bersifat racikan wajib menyantumkan nama dokter di setiap resep produk tersebut dan juga menampilkan nomor surat SIPA ataupun surat izin praktek apoteker yang meracik produk tersebut. Oh gitu. Oke. Dok, kalau misalkan kita nih akhirnya kita kan pakainya yang terpercaya dong, pasti krim racikan dari dokter yang memang sudah kompeten di bidangnya. Betul. Nah, si krim racikan dokter ini dok, efeknya aman nggak ya untuk jangka panjang? Nah, sebenarnya untuk penggunaan krim racikan dokter itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kulit dan berdasarkan aturan dan juga anjuran dari dokter. Jadi, setiap kondisi kulit manusia itu kan berbeda dan dokter akan meresepkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis kulit. So, untuk penggunaan jangka panjang wajib konsultasi terlebih dahulu dengan dokter kepercayaan kalian. Oh gitu. Makanya harus disesuaikan juga kali ya dok ya. Iya. Dengan kondisi kulitnya dan masalah yang lagi didapat juga apa tuh ya? Iya, betul. Nah, oke. Dokter Akma, mau nanya lagi dong. Boleh. Katanya ada yang bilang kalau krim racikan ini mahal, katanya gitu. Kenapa ya? Suka banyak yang bilang krim racikan dokter mahal. Itu dikembalikan lagi sih sama zat aktif yang ada di dalam kandungan krim malam tersebut. Tapi kalau menurut saya krim racikan dokter dibandingkan dengan produk OTC ataupun produk-produk yang dijual bebas itu gak akan semahal produk yang dijual bebas kayak misalkan di store-store yang besar. Itu kan memang produk-produknya harganya jutaan ya. Kalau krim dokter kayaknya saya rasa untuk krim racikan gak sampai lah harganya sampai jutaan. Nah, jadi sangat disesuaikan dengan isi kandungan dari produk tersebut. Lagian sebenarnya kan kita nggak apa-apa juga ya dok sebagai wanita ada kocek yang dikeluarkan untuk hasil kulit yang memuaskan, iya nggak sih dok? Sekali dong tentunya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dok, yang paling banyak ditanyain karena biasanya krim racikan dokter itu dipakai sama para cewek, sama para perempuan. Nah, kalau misalkan yang belum nikah kan biasanya aman-aman aja ya dok ya, maksudnya belum menyusui, belum melahirkan. Nah, pertanyaannya udah pasti, aman gak sih krim racikan dokter untuk ibu hamil atau ibu menyusui? Itu pertanyaan yang paling sering banget ditanyain sama pasien-pasienku. Jadi untuk penggunaan produk skincare pada ibu hamil wajib disesuaikan dengan zat aktif yang digunakan untuk pencerah. Nah, biasanya untuk ibu hamil itu ada bahan aktif tertentu yang bisa digunakan sebagai pencerah di krim malam ibu hamil. Sedangkan untuk ibu non hamil itu bebas bisa menggunakan krim-krim tertentu. Nah, untuk penggunaan
penggunaan krim malam ibu hamil memang harus lebih hati-hati dibandingkan wanita yang sedang tidak hamil dong tentunya ya. Jadi memang ada beberapa sifat produk yang kandungan aktifnya itu bersifat teratogenik atau yang bersifat membahayakan janin. So, kalian lebih baik konsultasi dengan dokter kepercayaan kalian. Oh gitu dok. Dok, makasih banyak ya ilmunya. Akhirnya aku tahu nih sekarang kalau krim racikan dokter itu aman ya dok. Iya, tentunya asal menggunakan resep dari dokter yang berkompeten dan juga memiliki izin praktek. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak ya dokter Akmal untuk sharing hari ini tentang krim racikan dokter. Bye-bye. See you, bye-bye!